putus kuliah atau putus beasiswa? Hai guys, kembali lagi di Tripods. Kali ini kita berada di segmen obrolan bareng mahasiswa. Nah, teman ngobrol kita kali ini adalah Fadila. Fadila, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Fadila ini kan salah satu mahasiswa KIP kuliah ya. Nah, gimana tuh kesehariannya di kampus? Kalau keseharian saya di kampus, aku juga mahasiswa yang lumayan aktif. Salah satunya aku lagi OJT asisten labor dan mengambil mata kuliah 24 SKS. 24 SKS, berarti ngambil ke atas ya? Aktif ya, berarti untuk PKM itu ada ikut nggak? Kalau PKM sih enggak, tapi kalau himpunan ikut. Himpunan ikut. Oke. Kan kalau kita beasiswa itu tentu ada gimana ya? Misalkan kan kita kalau KIP itu ada aturannya ya. Misalkan kalau IPK kita di bawah 3 nih, kita dicopot beasiswa. Nah, gimana cara Fadila itu supaya IPK-nya itu nggak di bawah 3 gitu? Salah satu tips saya supaya IPK-nya nggak di bawah 3, yang pertama kehadiran. Diusahakan setiap mata kuliah jangan ada yang bolos, tapi kalau ingin sekali atau 2 kali boleh juga. Yang kedua mungkin aktif dalam belajar ya. Aktif ya. Jadi itu tipsnya ya, supaya IPK-nya nggak turun dari 3. Jadi rencananya tamatnya mau berapa tahun ini? Kalau rencana sih 3,5 kalau bisa. 3,5 ya? Iya. Oke. Kalau sukanya selama di kampus tuh apa sih gitu? Untuk suka lah yang apa ya? Yang pernah terjadi hal yang menyenengin lah gitu. Kalau yang dibuat suka sama kampus ini ya mungkin. Terus kegiatan gitu. Kalau kegiatannya sih mungkin kayak saling berbaur, kayak solidaritasnya tinggi kayaknya kalau di teknik ya. Kan kita di teknik. Iya. Jadi kalau ada masalah teman bantu, itu yang paling disuka kalau di sini. Tapi kalau dukanya tugas banyak. Tugas banyak. Iya. Nah, kita kan di teknik kan. Iya. Tentu ada yang namanya begadang gitu ngerjain tugas ya. Gimana tuh pengalaman yang paling mengesankan lah? Kalau saya pribadi, saya nggak pernah begadang buat tugas. Nggak pernah begadang? Iya, karena saya buat tugas sehari atau sore balik kuliah ngerjain tugas, jadi malamnya tidur paling lambat jam 10 malam. Jadi tips ya guys, biar anak teknik tuh ngerjain tugas itu nggak begadang, nggak deadline gitu. Jadi tadi apa tadi OJT? Iya. Asisten labor ya. Itu tuh tes ya? Iya. Tes. Nah, nanti kalau misalkan udah lolos nih, jadi asisten labor, mau jadi asisten yang gimana sih? Atau yang killer kah, yang susah ditemuin kah? Kan banyak ya kisah asdos yang seperti itu. Kalau saya pribadi yang mau sih yang disukai, yang bukan disukai karena gimana tapi tidak menyusahkan bagi praktikan yang lain. Ikuti aturan aja sih yang lebih banyak. Nah, di teknik elektro itu apa sih pelajaran atau mata kuliah yang Fadila suka? Kalau saya pribadi, saya lebih suka mata pelajaran yang kayak berbau matematika. Hitungan ya? Iya. Drill teknik. Terus? Tapi kalau yang bagian teori kayak rangkaian emang agak kurang. Tapi kalau bagian matematikanya emang agak suka sedikit. Jadi kalau untuk ininya Fadila suka sistem ngajar dosennya itu, Fadila suka yang dosen banyak gitu. Dosen yang nerangin di depan
yang full nerangin ke mahasiswanya, atau suka yang sistem ngajarnya itu kayak presentasi, diskusi gitu di kelas? Yang full nerangin biar semua mahasiswa bisa mengerti, biar nggak ada yang ketinggalan gitu kan. Tapi itu kan mono gitu kan. Iya sih mono, tapi kalau cuman dari PPT atau dari presentasi, kebanyakan sih mahasiswa itu tidak paham apa yang dibilang sama temannya atau yang dipresentasikan gitu. Oh, jadi menurut Fadila lebih baik Diterangin sama dosennya. Oke, baik. Cerita dong tentang dosen yang killer yang pernah Fadila temuin gitu di teknik elektro. Bukan killer sih lebih tepatnya, mungkin gila aja sih yang nggak paham belajar sama ibunya kayak gitu. Terus kalau ngasih nilai nanggung-nanggung. I see. Nanggung-nanggung ya. Iya. Oh, jadi definisi killer menurut Dila tuh gitu. Iya, kalau killer kan yang kebanyakan tuh dosen yang killer itu kayak seperti nggak boleh masuk kalau terlambat kayak gitu kan. Iya, terus ngasih nilai juga kayak C, D, udah itu satu kelas gitu kan, itu. Kalau kayak gitu belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Oke. Jadi nih, enak nggak sih jadi mahasiswa yang penerima kuliah? Enak. Enaknya itu di mana? Karena biaya kehidupan satu semester kan ditanggung sama pemerintah. Iya, betul. Uang kuliah udah gratis juga. Betul. Jadi kan bagi mahasiswa KIP kita lebih baik, lebih sebaiknya gitu mempergunakan uang itu dengan baik. Emang untuk kebutuhan kita sehari-hari di tempat kuliah. Oh iya. Fadilah, tadi kan kita udah ngobrol jauh ini kan, ya di awal tadi. Nah, Fadilah tuh asalnya dari mana sih? Oh iya. Saya berasal dari Kabupaten Solo, tepatnya Sudut Air. Itu Ya. Dari Solo. Mm. Lu pekerjaan orang tua Dila apa? Saya memiliki satu orang tua saja yang tinggal, yaitu ibu saya. Ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kok bisa sih Fadila dapat kuliah? Kan sementara kan itu kuliah itu ada syaratnya. Ya. Nah. Mungkin menurut saya hal pendukung saya bisa lulus dapat kuliah ini dengan ada sertifikat tahfiz Al-Quran. Oh, karena itu ya, faktor pendukungnya ya. Yang kedua emang ekonomi. Oke, baik. Ada nggak sih rasa kayak, kan kalau mahasiswa yang reguler kan dia nggak mempermasalahkan IPK-nya 2. Kalau kita kan, kalau Fadila kan anak beasiswa KIP ini kan kita harus IPK-nya Dia harus di atas 3. di atas 3 ya. Kalau nggak 3, copot dong gitu. Nah, gimana tuh? Ada rasa iri atau apa gitu? Kalau menurut Dila sih nggak ada rasa iri ya, karena dari dulu waktu SMA udah biasa bersaing sama teman. Jadi kalau nilai rendah rasanya kita yang iri ke teman, kenapa bisa nilai tinggi, kenapa kita tidak. Padahal kita sama-sama belajar kan. Oh iya. Jadi udah terbiasa dari awal seperti itu dilatih ya. Terus Fadila ngekos kan? Iya. Nah, ngekos itu uang jajannya per minggu atau per bulan? Uang jajan per minggu. Per minggu itu biasanya berapa? 150 seminggu. 150 seminggu itu udah include sama makan, jajan juga? Iya, udah include sama jajan, makan, uang fotokopi, semuanya udah di situ. Gimana nih tipsnya gitu dalam membagi mengatur manajemen keuangan lah gitu kan kita banyak anak kos ini kadang 300 seminggu nggak cukup, 200 seminggu nggak cukup gitu kan. Nah, tips dari Fadila untuk anak atau mahasiswa yang ngekos lah gitu. Tipsnya sih, kalau saya pribadi saya yang jarang masak ya, jadi cuman masak nasi aja, yang lainnya lebih dibeli, kayak misalnya beli sambal 2 kali makannya, pagi dan malam. Oh, pagi dan malam. Jadi atur jadwal makannya juga ya. Terus untuk jajannya udah
kan kita kalau anak kos suka ngemil kalau malam gitu kan, gimana nih? Kalau Fadila gitu juga nggak? Kalau saya sih kurang, tapi kalau sekali-sekali ada kalau jajan-jajan kayak gitu, tapi kurang sih lebih kurang. Oh, kurang ngemil ya. Nah, terus kan di KIP itu ada dikasih uang jajan ya, uang saku ya. Nah, itu Fadila dikasih lagi nggak sama orang tua tambahan uang saku, atau dari uang itu Fadila kelola untuk jajan Fadila? Sejauh ini sih uang KIP-nya yang 2 semester kemarin bisa untuk kebutuhan selama kuliah. Yang semester 3 kemarin baru dibeli ke laptop. Ke laptop. Jadi uang jajan semester ini ditanggung orang tua. Oh, ditanggung orang tua. Untuk uang saku yang dikasih, yang kita dapat dari KIP itu tuh cukup nggak untuk Fadila selama 6 bulan? Kan itu ditentukan untuk 6 bulan kita dikasih gitu kan. Nah, kalau di Fadila itu cukup nggak gitu? Makannya juga cukup ya. Oke. Kalau udah ada uang saku dari KIP ini, nggak perlu kiriman dari orang tua lagi lah ya? Nggak perlu. Oh, jadi uang itu yang Fadila kelola. Nah, nih, kan kita mahasiswa itu kadang banyak tugas, stres atau ini itu kan. Terus juga sering gabut. Nah, kalau gabut apa sih yang Fadila lakuin gitu? Dengar musik kah? Atau joget-joget kayak di kos? Atau gimana gitu? Mungkin kalau saya ngilangin stresnya yang pertama dengar musik. Musik? Ya. Sukanya genre apa? Lagu pop. Pop ya? Iya. Kalau enggak, untuk emang lagi udah pusing banget nggak tahu mau gimana, mau keluar nggak ada teman, hilanginnya cuma tidur. Iya. Oh, dengar musik terus tidur ya? Iya. Terus punya idola nggak? Kan tadi suka musik nih, genrenya pop. Iya. Idolanya siapa kira-kira? Tulus. Tulus. Iya. Oh, bukan Rizky Febian ya? Iya. Oh, Tulus ya. Fadila suka jalan-jalan nggak sih? Suka. Jadi, wisata apa aja sih yang udah Fadila kunjungin di Padang? Marawa Beach kah? Belum. Anaknya nggak boleh. Palingan Paralayang, Taplau, Paralayang, pemandangan ya. Ada unsur laut, ada unsur pantainya juga. Taplau. Terus ya mungkin itu ya. Berarti Fadila suka ini ya, alam sih. Karena di Padang banyak ini ya, wisatanya tentang air, alam gitu. Laut, lebih tepatnya. Nah, ini Fadila punya support system nggak? Atau pasangan cowok gitu? Nggak apa-apa. Nggak. Untuk pasangan sendiri nggak ada. Enggak. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa? Atau punya target kan, 4 tahun ini jomblo aja deh dulu, fokus aja deh kuliah dulu. Iya, lebih tepatnya itu. Kayak gitu ya? Iya, karena ingin fokus aja dulu. Tapi kadang kan kita butuh lah ya, kayak support system. Kayak lagi bikin tugas kan, teleponan sih, disemangatin gitu kan. Padahal nggak butuh itu atau gimana gitu? Nggak butuh. Kenapa tuh? Mending kalau buat tugas itu lebih baik tidur ya. Kan karena capek. Karena semester ini kan 24, jadi lebih banyak capeknya. Kalau misalnya kita main HP aja sebentar udah capek terus. Mending kalau siap buat tugas mending tidur. Jadi intinya pacaran tuh bawa waktu gitu ya menurut Fadila ya? Mungkin ini sekarang ya. Jadi pacaran. Fadila tahu MBKM tidak? Tahu, pernah dengar. MBKM, Fadila niat itu kan ada program magang gitu kan, program exchange. Nah, Fadila pengen nggak sih ikut exchange atau magang besok? Pengen. Kemarin aja Dila ikut exchange. Di mana? Di sini. Maksudnya ke Itenas. Oh, Itenas. Iya, tapi Bandung ya. Iya, tapi syaratnya belum tercukupi karena masih semester 3. Oh, kemarin maunya diambil ya. Oke guys, hari ini kita kedatangan satu teman ngobrol lagi. Ini ada Mutiara juga dari jurusan elektro, salah satu mahasiswa KIP juga. Oke, Tiara. Oke, Mutiara. Mutiara juga angkatan 2021 ya? Teknik elektro. Salah satu mahasiswa KIP juga. Nah,
tadi kan kita udah ngobrol sama Fadila nih tentang suka dukanya gimana, kesehariannya gimana gitu kan. Kayak sebelum itu Mutiara ini asalnya dari mana sih? Dari Padang gitu. Dari Pasaman. 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 Oke. Dari Pasaman berarti dari Pasaman ke Padang itu berapa jam? Sekitaran 4 jam. 4 jaman. Iya. Dari Pasaman Mutiara naik apa? Travel. Kadang travel, kadang naik bus. Naik bus. Oh. Mutiara. Ini kan Mutiara salah satu mahasiswa KIP ya. KIP kan gimana ya bilangnya itu? KIP kan kita punya persyaratan gitu kan untuk jadi mahasiswa KIP. Terus juga kalau kita udah lulus KIP kan itu IPK-nya harus 3. Nah, itu gimana cara Mutiara mempertahankan IPK 3-nya itu? Itu sih Kak, dari kehadiran. Kehadiran diusahakan Nggak bolong-bolong ya, harus rajin lah ya. terus pengumpulan tugasnya gitu. Tepat waktu, so pasti harus benar juga itu. Tepat waktu doang kan nggak ini. Terus Terus itu aktif. ya itu juga Itu caranya untuk mempertahankan nilainya supaya nggak turun ya. Terus Mutiara sama Fadila ini satu kelas? iya. Iya, temenan? Juga. Satu kelas? Oh, berarti teman ngobrol lah ya berdua ya. Udah bestie-bestian nih. Jadi Mutiara kesehariannya gimana di kampus? Sama kayak Fadila atau Iya, sama. karena sealur ya? Oh, jalan. Jadi itu kan kita KRS-nya semester 1, semester 2 kan di ini ITP ya, iya dipaketkan ya. Untuk semester 3 kan kita milih sendiri. Nah, itu kalian sama nggak sih KRS-nya atau Ya, ngambil KRS-nya sama, tapi pas jadwal belajarnya? ada yang bisa. Oh, ada yang pisah. Kenapa itu? Karena nabrak ya? Nggak tahu juga, beda dosen ada juga. Oh, jadi nggak selalu sama ya. Oke. Gini, kan kita kuliah nih, tentu banyak ya jenis dosen. Bukan maksudnya tuh sifat dosen ya. Nah, dosen killer yang pernah Mutiara temuin deh, siapa itu kira-kira? Dan kenapa bisa dibilang killer sama Mutiara itu? Pernah ngalamin apa gitu? Yang itu gak, yang killer enggak sih. Mungkin cuma tegas aja gitu. Tegas. Iya. Maksudnya tegas, berarti kalau tegas berarti dia killer gitu. Pembawaannya tuh terlalu mono lah ya, Iya. kayak ngebosenin gitu. Tapi soal Adila gimana? Lumayan. Lumayan mudah atau lumayan susah nih? Ini lumayan nih banyak konsepnya ya. Tengah-tengah. Oh gitu. Itu bapak atau ibu? Kalau boleh tahu. Ibu lah. Ibu lah. Oh berarti ibu. Oke. Kan kita kayak kan kalian nih sama mahasiswa KIP ya. Tentu kita kayak berjuang bersama lah gitu kan. Apalagi satu kelas itu kan. Nah itu kalian saling bantu nggak sih? Iya. Dalam ngerjain tugas atau apa gitu? Iya sering bantu. Sering bantu. Tadi kan Fadila sukanya pelajaran matematika gitu kan. Mutiaranya tuh lebih menjolok ke pelajaran mana sih? Lebih suka pelajaran apa sih? Itu gak lebih suka ke itu rangkaian gitu, kalau nggak praktikum, pas praktikumnya aja. Oh, Kalau teori lebih itu pas praktikum lain juga. Kalau dari Fadilanya gimana? Kerja sama, kontribusi kalian gitu untuk mempertahankan IPK gitu tuh? Apa yang kalian lakuin? Saling support aja mungkin ya. Support, saling Iya. tolong lah ya dalam bikin tugas gitu ya. Iya. Misalkan Mutiara kurang di teori, Fadila ini gitu kan, Mutiara kurangnya di sini atau Fadila kurangnya di hitungan, Mutiara gitu. Oke. Jadi berkontribusi lah ya untuk mempertahankan itu. Juga. Saling ngingetin, iya betul. Saling ngingetin, belajar, jangan males gitu ya. Mutiara ini kok bisa sih dapat KIP kuliah gitu? Ini kan kita KIP kuliah itu kan ada beberapa syarat ya. Pertama nih
sektor ekonomi, terus juga mahasiswa yang mampu lah gitu bersaing gitu kan. Nah, gimana nih menurut Tiara, kenapa Tiara tuh bisa diterima jadi mahasiswa KIP kuliah di sini, di kampus kita nih? Mungkin kan pas lulus SMA Mm-mm. kan kalau ngelamar di kuliah kan rata-rata nilai rata-rata itu di SMA mungkin pas yang itu like apa Nilainya tinggi lah ya, nilainya tuh bisa lah bersaing dengan teman-teman yang lain gitu ya sampai lulus. Nah itu kemarin kalian KIP itu ada interviewnya nggak? Ada. Ada interviewnya secara face to face sama penguji atau online? online Online ya. karena kan Oh, masih COVID kemarin. oh jadi online-nya itu berarti tatap maya ya, bukan tatap muka ya. Tatap maya ya. Oke. Berarti interviewnya itu dalam satu room itu kalian sama penguji satu orang sama penguji aja atau ada atau semua ini semua peserta? Penguji. Oh satu penguji satu. Oh gitu. Berarti tatap maya nih online gitu ya. Jadi gimana nih kalau kita kan interview secara langsung itu emang ada rasa deg-degan karena kan kayak ngelihat mimik wajah bapaknya, wah bapak ini udah ini nih gitu kan, wah ini bapaknya udah sendiler nih. Nah kemarin itu diujinya sama siapa? Terus gimana perasaannya gitu? Kalau saya sendiri kak dari sama Bu Erhaneli. Bu Erhaneli. Nah itu gimana perasaannya tuh waktu interview? Juga deg-degan kan awal-awal itu ketemu dosen baru itu. Oh iya ya, kita baru ketemu jadi kita nggak tahu dosennya gimana sifatnya, karakternya itu gimana, ini pemarah atau gimana itu kan. Oh, iya. Soalnya pas wawancara juga ada salah ucap, nggak tahu nilai, perasaan tanya nilai itu salah ucap. Oh salah ini ya penyampaian lah ya ke dosennya. Itu taunya dari mana? Jadi itu tahu masuk sini. Enggak, maksudnya itu tahu Mutiara salah ucap tuh, oh Mutiara sendiri gitu, Iya. kelepasan gitu ya. Oh iya. Ini nggak apa-apa sih. Kan udah lulus nih, udah semester 3 nih kan. Terus menurut kalian nih, kenapa sih kalian pilih ITP gitu? ITP itu gimana sih gitu? Menurut kalian nih, kacamata kalian ini. Gimana coba? Apa sih yang lebih unggul dari kampus-kampus lain gitu? Kan kita kan emang khusus teknik gitu kan. Iya. Nah, Kalau dari saya sendiri kak emang habis tamat SMA maunya ke teknik gitu. Ada juga yang sebelah rumah nyaranin kalau mau teknik khusus teknik aja gitu. oh kampusnya khusus teknik aja gitu ya. Soalnya udah enggak. Kalau Fadilanya gimana? Fadila gimana? Kalau saya sendiri sih awalnya milih jurusan kimia murni mungkin. Kimia murni. Terus kenapa terjun tiba-tiba ke teknik elektro coba? Dasar kan? Tapi ada juga sih sedikit menyukai jurusan teknik telekomunikasi. Awalnya daftar di kampus lain. Cuman karena tidak lolos, coba daftar di ITP teknik juga. Makanya ambil teknik elektro. Nih, ada dua opsi yang kalian tuh harus jawabnya cepat gitu ya. Harus jawab cepat gitu, nggak usah pakai mikir. Pertama, kalian pilih kuliah atau kerja? Kuliah. Alasannya? Mau cari ilmu yang lebih banyak, wawasan yang lebih luas. Mau cari pengalaman nambah pengetahuan juga. Tapi kan kita kerja kan juga nambah wawasan, bertambah wawasannya gitu kan. Tapi berbeda juga, ada bedanya kalau kita kuliah sama kerja itu bedanya. Kalau di kuliah kita lebih banyak diajari kayak public speaking, cara bersosialisasi yang benar, atau gimana sih cara bersosialisasi di masyarakat yang ramai. Terus kayak tutur kata lebih bagus mungkin ya. Jadi lebih ke mempersiapkan diri dulu lah ya dari beberapa aspek gitu, baik cara bicara kita, itu kan kita diajarin kayak presentasi kan kita public speaking di depan gitu. Oh iya. Itu kalau Mutiara apa? Kuliah atau kerja?
kuliah, sama lah ya alasannya. Mempersiapkan diri untuk nantinya kan kerja juga gitu kan. Oke, kalau disuruh milih, nah ini dulu, Mutiara udah punya cowok atau masih sendiri? Fadila kan jawabannya tadi masih jomblo ya, masih sendiri. Mutiaranya gimana? Iya. Gimana jawabannya itu apa? Udah punya kah atau sedang proses kah atau memang apa namanya beristiqomah untuk sendiri dulu gitu kan? Ya kata-kata halusnya dari jomblo itu kan istiqomah atau apa itu? Gimana nih Mutiara statusnya? Ada. Oh, ada. Nah nih optionnya itu kalau misalkan disuruh pilih kalian bakalan milih cowok atau teman? Kok berat sih tapi jomblo? Kenapa nggak langsung jawab kan tadi katanya jomblo? Mutiara gimana? Tergantung. Iya. Tergantungnya ini di mana coba? Tergantung situasi kak. Oh tergantung situasi. Jadi baca situasi dulu. Oh ini kalau pas tugas mepet harus ke temen dulu gitu kan. Kalau misalkan ini oh nanti nggak ada yang temenin bikin tugas ya udah cowok aja dulu gitu ya, lebih kayak gitu ya. Jadi Fadila gitu juga baca situasi gitu. Ya. Tapi kan Fadila kan ini kan. Iya, jomblo. Iya, Jadi ini kan. pilihannya bukan pasangan atau teman sama diri sendiri. Oh, kenapa nggak pilih teman coba? Kan teman kan untuk membantu kita, Teman. untuk support kita gitu. Mungkin kalau menurut Fadila teman itu nggak selalu ada sih. Oh, berarti Mutiara nggak salah. Itu maksudnya kan kita tuh harus berusaha juga hidup mandiri, nggak Tergantung. iya nggak tergantung sama teman gitu. Oh, nggak tergantung sama teman. Iya, kita emang apapun itu emang harus dilakuin sendiri kan. Nggak mungkin kan teman, ya teman punya urusan masing-masing Iya. juga gitu kan. Dia punya kepentingan masing-masing juga. Oke, jadi emang bertahan teguh pada diri sendiri. Berteman dengan diri sendiri ya, good job. Berdamai. Oke, kalau misalkan dipilih nih, kalian kan kita kuliah nih, misalkan yang ngajar itu tuh dosen killer. Kalian pilih dosen masuk kuliah dosen killer itu atau nggak kuliah? Masuk. Tetap masuk. Tetap masuk, jalani aja dulu berarti ya. Gimana itu urusan nanti gitu ya. Oke, kalau malam kebiasaannya gimana? Tidur atau begadang? Sering misalkan gini, tidurnya itu ada jamnya jam 9 udah harus tidur atau enggak? Wah, ini begadang dulu deh atau emang hobi begadang gitu. Gimana Fadila? Kalau Dila sendiri sih lebih baik cepat tidur. Cepat tidur, ngatur jam tidur nggak? Enggak, intinya kalau udah Ngantuk? selesai semua tugas tidur. Oh iya. Selesai semua dikerjain tidur gitu ya. Kamu caranya gimana? Sama juga kak. Kan satu kos. Oh jadi kebiasaannya sama ya? Kerjain tugas juga sama. Oh kurang lebih sama lah ya. Jadi kalian ini jarang begadang ya? Iya. Wah salut. Oke, kalau ini kalian ini misalkan ada jadwal apa ya? Kayak kita kan misal nih UTS-nya ada libur seminggu gitu. Kalian milih pulang kampung atau ikut organisasi? Misalkan kalau ada event atau organisasi lah gitu, ngumpul-ngumpul atau himpunan gitu, kalian pilihnya tuh lebih mementingkan pulang kampung atau ikut aja di organisasi gitu? Karena Tergantung sih kak. tergantung. Kalau emang tanggung jawab kami untuk organisasi, kami ikut. Tapi kalau emang enggak, ya pulang. Kalau emang misal eventnya tuh wah ini eventnya penting Iya, gitu kan, ini wajib acara gitu. wajib gitu. Oh iya. Terus ini opsinya putus kuliah atau putus beasiswa? Berat nih. Putus kuliah atau putus beasiswa? Yuk mikir dulu. Putus kuliah, putus beasiswa. Padahal ini harus pas respon dong. Apa Putus tuh? kuliah. Putus kuliah. Iya, kalau misalnya nggak ada beasiswa mungkin nggak kuliah. Jadi agak inilah ya pertimbangannya ya. Mutiara juga. Jadi kalau putus beasiswa ya udah putus kuliahnya gitu. Tapi kan kuliahnya kan penting. Iya betul penting, tapi Tapi emang ekonomi ini susah.
karena kita ini biayanya ya, Biaya belum biaya kuliah di hidup, teknik belum itu. biaya kuliah. Kalau reguler ya, oke. Ini kasih kata-kata motivasi dong buat teman-teman yang pengen kuliah tapi mikir nggak ada uang atau ini apa namanya kekurangan di segi ekonominya gitu. Kalau menurut Ila sendiri sih, kalau kata-kata motivasinya, jangan memikirkan uang dulu. Kayak misalnya kita coba aja jalur apa saja, tetap berusaha. Mana tahu ada rezeki, kayak misalnya daftar beasiswa sana sini, Iya, mungkin ada salah satu yang lulus. salah satu yang kena gitu kan. Mutiara mungkin itu juga motivasinya. Gimana motivasi dari Mutiara nih? Mutiara nih kayak banyak ininya lagi, banyak masalah atau banyak tugas atau gimana ini? Banyak tugas. Gimana motivasinya tuh? Ya, yang penting jangan menyerah dulu, itu jangan putus asa. Pendidikan nomor 1 lah ya. Ya, lebih banyak berusaha dulu lah gitu. Oke, aduh kayaknya kita ngobrolnya udah jauh banget gitu ya. Mulai dari awal interview sampai keseharian sampai mempertahankan IPK. Nah, ini. Mungkin itu sekian dulu ya. Obrolan kita ya, lanjut kita besok-besok lagi. Oke. Mungkin itu ya. Oke, teman-teman dari Tripods, mungkin itu obrolan seputar mahasiswa dari Fadila dan Mutiara. Nanti kata-kata motivasinya itu bisa kita terapkan ya untuk teman-teman sekalian yang nonton gitu. Mungkin terima kasih, kita akhiri aja ya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.